Saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan kurang lebih 8 bulan kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Ada di antara kita yang kehilangan sebagian penghasilan. Bahkan di luar sana, ada saudara-saudara kita yang kehilangan kekasih-kekasih hati. Tapi kalau kita boleh melalui sepanjang bulan demi bulan sampai pada hari ini, kita boleh melihat betapa besar Tuhan. Betapa anugerah Tuhan sungguh berlaku di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa Tuhan kita tidak sanggup melewati hari-hari demikian. Mari kita dengan setengah suara kembali menaikkan pujian ini. Kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pembukaan, Bu Pendeta. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Engkau ya Tuhan, yang kami percaya di dalam nama Yesus yang penuh kasih dan mengasihi kami, menjaga, melindungi, memberkati kami di sepanjang kehidupan kami, di musim kehidupan yang kami hadapi. Kami sungguh bersyukur Bapa, bahwa dalam pelayanan kami di sepanjang tahun 2020 ini, walaupun ada banyak tantangan, walaupun kami hidup berdampingan dengan COVID-19, tetapi kami ada di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan sampai saat ini. Oleh karena itu kami datang kepadamu. Kami memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Allah, yang kami percaya hadir di tengah-tengah ibadah malam hari ini. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau kuduskan hati dan pikiran kami yang datang ke hadirat Tuhan saat ini, supaya kami merasakan perjumpaan yang indah dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadilah ibadah kami malam hari ini dalam ucapan syukur,
Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih akan tetap memuji Tuhan. Setelah ini diberikan kesempatan kepada mungkin yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan berupa pujian atau mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Apalagi malam ini khusus Jemaat Salvator baru pertama kali dibuka gedung gereja untuk beribadah bersama-sama. Ya, sambil mempersiapkan diri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan," dan disambung dengan sayang-sayang disayang. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sambil melihat kiri kanannya mengatakan ku kasihi. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan sambil mengatakan pada sebelahnya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Ya, diberikan kesempatan. Mungkin masih mempersiapkan diri. Saya akan berikan kesempatan ini kepada keluarga Gang 21, Ibu Lenci dan keluarga Gang 12 bersama dengan keluarga Depok. Ya, Depok. Ya, dipersilahkan.
terima kasih atas persembahan pujiannya, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita akan masih lanjut di dalam kesaksian. Ya, sambil ada yang mau bersaksi sebelum saya panggil yang lain. Ya, baik. Nanti Ibu Pendeta yang akan bersaksi yang berulang tahun. Sebelumnya kita kembali menyanyikan tadi lagu Sayang Sayang Disayang. Ya, dengan semangat supaya kita tidak ngantuk sambil bertepuk tangan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Ya, kepada Ibu Pendeta, Ibu Princess kita malam ini, silakan ke depan untuk bersaksi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya, karena memang Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini saya sungguh sangat bersyukur bersama dengan keluarga, karena oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam perjalanan hidup saya, sehingga hari ini saya berusia 25 tahun. Kebalikannya. Karena walaupun separuh hidupku sudah nggak ada, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan anak-anak. Karena saya belajar setia, belum setia sekali, tapi belajar untuk setia melayani Tuhan. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Dan saya menyaksikan di sepanjang hidup saya, Tuhan selalu ada dan hadir. Sehingga saya tidak takut untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun ada aja masalah, ada aja tantangan yang dihadapi baik di dalam keluarga maupun juga di tengah pelayanan.
Saya selalu katakan kepada rekan-rekan majelis, kita harus selalu rukun, kita harus selalu baku-baku baik. Karena di tengah pelayanan yang kita hadapi saat ini, tantangan kita sangat besar. Karena kalau kita rukun dan damai, kita selalu kerjasama yang baik, kita selalu bergandengan tangan sebesar apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi dalam pelayanan, kita akan berjalan bersama-sama dan Tuhan hadir di tengah semua pelayanan kita. Saya di Jemaat Salvator baru setahun lebih, tapi semua jemaat sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya. Saya juga menyayangi Jemaat Salvator semuanya. Karena itu yang tadi saya katakan, kita kerjasama yang baik. Begitu juga di dalam perjalanan hidup keluarga saya bersama dengan anak-anak saya, Keisho, ada Keisho, mana Keisho? Sini So. Ini pengawal saya. Pengawal saya, mendampingi saya di dalam pelayanan-pelayanan saya, baik yang dekat dan jauh. Dia selalu mendampingi saya walaupun kadangkala dia juga sibuk dengan kuliahnya, tapi dia sangat pengertian sekali. Luar biasa anak saya ini. Anak muda di usia seperti Keisho, mungkin mereka sibuk dengan kesibukan mereka sendiri. Tapi anak saya ini, dia sangat baik. Ya So. Tadi malam dia bikin surprise sama saya. Saya lagi tidur, pas jam 12 malam dia menyanyi happy birthday bawa kue. Saya nggak tahu sama sekali kalau dia bikin kejutan. Dia bilang, bangun mama, mama ulang tahun. Selamat ulang tahun mama. Karena memang cuma dia yang ada di rumah, cuma kita berdua. Dia bilang, mama tiup lilinnya. Lalu dia yang doakan saya. Bukan saya yang berdoa, tapi dia yang doakan saya. Dia doakan mamanya. Ya. Itu hadiah buat saya sebagai seorang ibu yang mendidik dia, yang mengarahkan dia, supaya dia takut akan Tuhan dan selalu bergaul dengan Tuhan. Anak saya yang kedua Beauty, jauh di mata tapi dekat di hati. Dia telepon kemarin, hari ini dia belum telepon saya. Kemarin dia telepon, dia bilang, mama mau ulang tahun ya. Mungkin saja tadi dia telepon cuma karena saya udah matiin HP, karena lagi ibadah. Tapi saya sangat bersyukur dengan anak-anak saya ini, karena mereka yang memberi support, semangat buat saya sebagai seorang ibu yang selalu mendampingi mereka di dalam perjalanan hidup mereka di masa muda ini. Dan puji Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami
Saya sangat yakin itu adalah yang terbaik buat saya dan anak-anak. Terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga, dan juga rekan pendeta. Ada pendeta Medi dan keluarga, pendeta Melani bersama dengan keluarga. Juga Vikaris Clara, ya, dan semua jemaat Salvator yang mendukung dalam ucapan syukur saya, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, yang juga sementara beribadah. Terima kasih banyak, tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan maupun juga kebaikan saudara-saudara. Tapi saya selalu bersyukur di dalam kehidupan ini apapun yang dijalani dengan hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Baik saudara-saudara, saya akan membawakan pujian bersama Keiso. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Pendeta kesaksiannya. Tadi sempat baper juga. Tapi kita boleh melihat betapa luar biasa Tuhan memelihara kehidupan hamba Tuhan ini yang dilalui dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita kembali akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada hamba Tuhan, persilahkan. Kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Taruh pikiran-Mu di dalam mulut hamba, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini, itu seturut kehendak-Mu. Dan setiap telinga yang mendengar boleh mendapatkan berkat dan sukacita
yang hanya berasal daripadamu. Berfirmanlah Bapa, kami sedia mendengar. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kita mau baca dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur kalau dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya untuk melakukan pengucapan syukur ketika kita tengah berada di dalam kesesakan. Yang lebih disayangkannya lagi, ada pula orang yang lupa mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik. Karena sudah terlena dengan kenyamanan hidup. Sudah terlena dengan kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur itu sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan hanya cuman untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita saat ini. Tetapi juga karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Mari kita belajar melihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kita lihat di Matius 15 ayat 32 sampai 39. Mungkin nanti sampai di rumah Bapak Ibu boleh membaca secara detail. Kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus berkhotbah pada ribuan orang dan menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka harus diberi makan. Tetapi jumlah makanan yang ada saat itu hanya sangat sedikit. Hanya 7 potong roti dan beberapa ikan kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bayangkan saat itu kita ada di dalam kerumunan atau ribuan orang itu. Kira-kira menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudara, melihat makanan yang hanya 7 potong roti dan beberapa ikan kecil, sedangkan yang mau makan itu banyak. Kira-kira pendapat kita pasti ngelihat kayak gitu, dalam hati kita ngomongnya apa? Pasti langsung terucap, nggak cukup. Tetapi Yesus meminta murid-muridnya itu membawa jumlah yang kecil itu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Kita lihat di ayatnya yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Yang dia lakukan pertama adalah mengucap syukur. Walaupun jumlahnya kecil, walaupun secara manusia tidak mungkin,
tetapi yang Tuhan lakukan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Ajaibnya, semua orang bisa makan dengan kenyang. Bukan hanya nyicip loh, tapi dengan kenyang dan tersisa 7 bakul penuh. Ayat 37 dan 38. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bayangkan, 7 potong roti dan beberapa ikan bisa memberi lebih dari ribuan orang. 4.000 laki-laki yang dihitung, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ajaib bukan? Apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu jadi? Kita lihat kuncinya di ayat yang 36 tadi. Mengucap syukur. Ada seorang hamba Tuhan, saya mengutip dari seorang hamba Tuhan, dia pernah merinci pentingnya ucapan syukur buat kita sebagai orang Kristen. Ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segala kehidupan kita, segala masalah kita yang kita alami ke dalam Tuhan. Itu salah satu bentuk pengucapan syukur. Dan bentuk pengucapan syukur itu juga merupakan pengungkapan kehidupan kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan juga bilang bahwa bentuk pengucapan syukur itu mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan. Ucapan syukur itu juga merupakan pengakuan kita, membiarkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita untuk mengubah hidup kita. Ucapan syukur itu juga merupakan cara kita untuk meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan mengutamakan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu juga merupakan cara kita menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita sampai saat ini. Dan ucapan syukur itu juga merupakan cara kita untuk percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang terjadi bagi kita saat ini, kita tahu dan kita yakin ada rencana Tuhan yang besar, yang terbaik yang diberikan bagi Tuhan di depan kita. Dan banyak sekali hal-hal yang kita peroleh di balik pengucapan syukur. Sesulit-sulitnya pergumulan kita hari ini, Tuhan mau berkata, janganlah khawatir. Kita baca Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan bilang kita apa? Jangan khawatir, tetapi Dia memperkenankan kita untuk menyampaikan keinginan kita dan harapan kita melalui apa? Melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang mau Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang tadi kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas-jelas
berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah kita boleh mengucap syukur hanya sebagian hal? Kalau kita mengacu kepada ayat ini, jawabannya jelas tidak. Jawabannya jelas tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetapi ingat pula bahwa pengucapan syukur itu penyampaiannya harus dilakukan di dalam nama Yesus. Kita baca lagi di Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Seperti mujizat Yesus memberi makan ribuan orang. Hal yang sama bisa juga terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi saat ini. Kalau tadi WL bilang sudah hampir 8 bulan kita hidup berdampingan dengan COVID. Seberat apapun masalah pergumulan kita dalam pekerjaan, keluarga, anak, istri, suami, keadaan keuangan atau apapun juga. Hadapilah semuanya dengan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan itu akan bekerja lewat ucapan syukur. Sehingga mujizat akan terjadi. Sesuatu yang mustahil akan terjadi kalau kita menyerahkan doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur kepada Allah. Kita yakin kita akan mendapatkan pemulihan atas segala pergumulan kita. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya agar bekerja di dalam kehidupan kita. Memberikan kita hikmat sehingga kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan untuk kehidupan kita saat ini. Dan Tuhan akan mencurahkan apa yang Dia berikan buat kehidupan kita. Dan janji Tuhan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya cuma satu, mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan percaya segala yang Tuhan berikan bagi kita hingga hari ini, hingga saat ini, itu adalah yang terbaik buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, janganlah putus asa ataupun hilang harapan atas apa yang kita alami saat ini. Karena semuanya itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Tapi malah justru hanya menutup berkat Tuhan atas kita. Sebaliknya dengan mengucap syukur, hal yang sangat sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan hati yang tulus,
maka akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita, ada seorang anak dan ibunya sedang duduk di teras rumah sore hari. Lalu sang anak bertanya kepada sang ibu, "Ibu, wajarkah aku jika aku ingin seperti teman-temanku yang lain? Mereka punya uang banyak, mereka kemana-mana naik mobil, mereka tiap tahun bisa liburan, tinggal pilih mau dalam negeri atau luar negeri. Wajarkah aku kalau aku punya keinginan seperti teman-teman aku?" Jawab sang ibu, "Wajar saja." Lalu si ibu melanjutkan, "Kamu lihat langit di atas sana, karena hari itu sore, jadi karena sore pas matahari terbenam, kita mungkin ingat kalau pas matahari terbenam, langit itu warnanya banyak, jingga, merah, bagus, cantik, indah." Lalu sang ibu bilang, "Bagaimana dengan langit? Kamu lihat di atas, indah enggak?" Indah. Nah, kalau kamu berjalan, melihat terus ke atas, apa yang akan terjadi pada kamu? Aku bisa jadi jatuh karena tidak melihat jalan yang di bawah atau yang di depan aku. Benar. Kalau kita berjalan terus ke atas, menengadah ke atas, kita bisa jadi langsung jatuh karena kita tidak tahu di depan itu ada lumpur atau ada lubang. Begitupun dengan kehidupan kita. Kalau kita selalu melihat ke atas, sehingga kita lupa melihat ke bawah, kita tidak tahu bahwa ada orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Sehingga kita lupa mengucap syukur. Wajar kalau kita bisa melihat orang lain hidup layak. Tetapi yang Tuhan mau, kita mengucap syukur untuk apapun kondisi kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari pastikan mulai hari ini hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus itu setia yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Hari ini Ibu Pendeta kita mengucap syukur karena ketambahan umur 25 tahun ya Bu. Pengucapan syukur yang luar biasa. Walaupun ada sedikit air mata, tetapi Ibu tetap berkata, mengucap syukur karena Tuhan mengasihi. Walaupun di rumah hanya tinggal berdua saja dengan Kesho, tetap mengucap syukur. Karena lewat pengucapan syukur itulah berkat Tuhan tercurah buat kehidupan rumah tangga kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita iringi dengan
menaikkan pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami semua, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur. Ada kuasa di balik setiap ucapan syukur bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu juga sebagai tanda ungkapan syukur di dalam ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami boleh memberi sebagian daripada apa yang kami miliki melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan secara khusus di tengah-tengah Gemindo Jemaat Salvator. Biarlah apa yang masih sisa di tangan kami Tuhan berkati sehingga dapat kami gunakan untuk melangsungkan sisa kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita menyanyikan pujian yang mengatakan pertolongan-Mu.
berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dan luar biasa baik. Terima kasih Bapa untuk penjagaan-Mu yang sempurna bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah di hari yang ke-26 di bulan November Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan melewati tahun 2020. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk penjagaan Tuhan yang sempurna dari Januari hingga saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, menjaga dan menyertai kami. Bapa, hari ini Tuhan, kami belajar, kami akan tetap terus mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun keadaan kami saat ini. Mungkin anak kami mengecewakan, mungkin suami kami mengecewakan, ataupun istri mengecewakan, ataupun pekerjaan saat ini Tuhan, ataupun keadaan keuangan kami, apapun kesesakan kami hari ini Tuhan, ajar kami untuk tetap bilang, terima kasih Bapa untuk hidup yang Engkau beri bagi kami hingga saat ini. Kami mau berserah, kami mau meninggalkan pribadi kami. Biarlah Engkau masuk ke dalam kehidupan kami, membentuk kami Bapa, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Ajar kami menjadi anak-anak yang setia. Ajar kami menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur. Ajar kami untuk tetap terus dengar-dengaran Tuhan. Dan ampuni kami Bapa. Jikalau sampai malam hari ini Tuhan, kami masih mengecewakan Engkau, ampuni kami Bapa. Bapa, hari ini khususnya kami Jemaat Salvator mengucap syukur Tuhan. Karena setelah 8 bulan gereja ini ditutup untuk ibadah, hari ini kami mau mulai buka bersamaan dengan HUT Ibu Pendeta kami yang terkasih. Tuhan, mengucap syukur atas semua sukacita hari ini. Sukacita kami dan sukacita pendeta kami. Biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat. Taruh pikiran-Mu di dalam pikirannya Bapa. Sehingga setiap pelayanan yang dia lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan setiap jemaat-Mu ini Tuhan, boleh Kau dapati tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur juga jikalau jemaat yang lain boleh bergabung di rumah mereka masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk segala pergumulan yang terjadi. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa bagi kami. Bapa, malam hari ini kami berdoa buat Oma kekasih kami Tuhan, Ibu Helena Ota yang saat ini terbaring sakit karena tadi pagi sempat sakit dan harus dibawa ke rumah sakit Koja Tuhan. Tuhan, kami percaya ada kuasa penyembuhan buat Oma kekasih kami Tuhan. Engkau pakai setiap tangan-tangan dokter yang merawat Oma.
Sehingga boleh kuasa-Mu dan mujizat-Mu terjadi. Oma boleh bangun dari tidurnya dan boleh kembali sadar dan boleh kembali sehat Tuhan. Berkati untuk anak dan opa yang senantiasa mendoakan Tuhan. Anak-anak dan cucu-cucu dimanapun mereka berada Tuhan. Jaga sertai mereka semua Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat tua-tua jemaat kami Tuhan. Buat para janda di jemaat kami Tuhan. Tuhan tetap terus rangkul dan gendong mereka Bapa. Tetap terus nyatakan sukacita-Mu bagi mereka Tuhan. Karena mereka selalu ada di dalam naungan sayap-Mu saja Bapa. Bapa terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk audio yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk tim multimedia yang boleh bekerja dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak muda yang luar biasa Tuhan. Tuhan Kau pakai masa muda mereka Tuhan. Engkau pakai mereka secara luar biasa Tuhan. Sehingga lewat kehidupan masa muda mereka Tuhan. Mereka tetap terus mengandalkan Engkau Bapa. Bapa kami serahkan semua cita-cita mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, anak-anak muda kami Tuhan akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang setia, anak-anak muda yang takut Tuhan. Tuhan jagai, pagari mereka dalam setiap pergaulan mereka Bapa. Dan ingatkan terus mereka Bapa, bahwa Engkau senantiasa melihat apa yang mereka lakukan. Tarik mereka lebih dekat lagi Bapa jikalau mereka menjauh dari Engkau. Ingatkan mereka terus Bapa, bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, itu senantiasa menyertai mereka. Kegiatan sekolah online mereka Tuhan, buat mereka tetap terus giat belajar Tuhan. Dengan kondisi yang baru ini Tuhan, tetap memberikan semangat untuk tetap belajar. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya di dalam pelayanan, tetapi di dalam kehidupan dunia di luar. Mereka boleh menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat dan agung Tuhan. Bapa segala pelayanan kami Tuhan. Rencana kami di bulan Desember ini Tuhan. Kami mau angkat, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, kami hanya manusia-manusia biasa Tuhan. Tapi kami percaya kami bisa menjadi luar biasa karena kami punya Tuhan. Dan kami mau kembalikan Tuhan setiap pelayanan kami ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar Engkau yang senantiasa ditinggikan Tuhan dan kami semakin direndahkan. Tuhan, terima kasih untuk apapun yang sudah Engkau berikan saat ini. Terima kasih jikalau Engkau masih memberikan air mata buat kami yang masih mengalir. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap tetesan air mata kami. Dan kami percaya Tuhan, di balik air mata kami, Engkau menyediakan rencana yang besar di depan. Rencana yang terbaik bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pakai kami secara luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat dan ajaib. Inilah kami Bapa. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami. Negara kami saat ini, mulai dari pemerintahan Bapak Presiden, hingga pada dengan aparat yang terkecil RT RW Tuhan.
Mereka sudah bekerja dengan keras untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau melihat setiap kerja keras mereka. Dan kami percaya tidak ada kerja keras yang percuma Tuhan. Selalu ada yang terbaik di setiap kerja keras mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehidupan kami malam hari ini dan seterusnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya janji Tuhan itu yang terbaik buat kami. Inilah kami Bapa, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Inilah syafaat kami Bapa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang juru selamat kami. Tuhan yang sahabat kami setia. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang senantiasa mengajar kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian sebab Kau besar. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dan pulanglah terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Amin. Surga
silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah melewati ibadah kita. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kita akan lanjutkan di dalam perayaan HUT Ibu Pendeta kita yang terkasih, yang tercinta, Ibu Pendeta Nonce Rondonuwu STH. Ya, kepada Ibu Pendeta dan Keisho, boleh ke depan. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Selamat Ulang Happy Birthday to you. Ya, kepada Ibu Meti bersama keluarga boleh mendampingi Ibu Pendeta. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ya, Keisho,
suapan pertama diberikan ke siapa ya? Oh, Keisho yang akan menyuap untuk mama tercinta. Tepuk tangan dong, semangat. 1, 2, 3. Yeay. Ya, setelah itu Ibu Pendeta akan suap Keisho. Gak apa-apa, mamanya. Keisho naik ke atas. Yang malu-malu Keisho. Yeay. Baru siapa lagi? Ke adanya Ibu Meti Rondonu. Silakan Bu ke depan. Nyiapin kakak. 2, 3. Tepuk tangan. Iya, oke. Ada lagi? Oh iya. Oke. Apa ini? Ya, masih acara suap-suapan perwakilan pendeta. Ibu Pendeta Medi, boleh ke depan? Dua-duanya ya, Ibu Pendeta kita yang sudah hadir malam ini. Bu Pendeta Melani dan Ibu Pendeta Medi, kami sangat tersanjung atas kehadirannya Ibu-Ibu Pendeta sekalian. Iya, nanti kan mau disuap, jadi buka maskernya. Ya. Amin. Yeay. Kenyang dong Bu Pendeta. Ntar nggak makan lagi. Ya, naik ke atas Bu. Amin. Yeay. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam makan santap malam bersama. Kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Medi, dipersilakan. Kita Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hati yang sungguh bersuka cita kami bawa dalam kehidupan hadirat Tuhan. Engkau yang menghantar kehidupan kami di tempat ini, di mana ada ungkapan syukur. Dua hal yang kami mau taruhkan. Yang pertama ya Tuhan, gereja ini boleh dibuka selama 8 bulan dan akan menutup apa yang menjadi kehidupan ibadah akhir tahun 2020. Rencana Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat Gemindo Salvator di saat ini. Percaya bahwa janji Tuhan tetap terjadi dalam hidup gereja ini. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang Tuhan percayakan, tetap Tuhan pakai lebih dalam dan lebih luar biasa lagi. Oleh karena itu, Engkau senantiasa memberkati apapun yang menjadi kehidupan Tuhan yang ada di tempat ini. Percaya bahwa bahkan dalam kehidupan pengharapan bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu boleh dijadikan Tuhan baik. Perkara Tuhan dengan COVID-19 ini Tuhan boleh angkat dalam nama Yesus. Kami tetap berlutut menyembah-Mu, agar supaya apa yang menjadi kehidupan teguran di dalam dunia ini boleh berlalu. Kami yakin dan kami percaya kami sudah diajarkan banyak lewat hal yang kami dapati di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami tetap angkat tangan, maka Tuhan turun tangan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, susah senang kami tetap melibatkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya juga, ketika kami terlibat dalam kehidupan ibadah di malam hari yang indah ini, maka ini adalah campur tangan Tuhan untuk tetap membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau.
untuk membuat apa yang menjadi kehidupan kami tetap bergantung dan berharap kepada Engkau, karena tanpa Engkau hidup kami akan sia-sia. Oleh karena itu, hidup kami ini adalah kepunyaan-Mu, gereja ini adalah kepunyaan-Mu, semua nafas ini adalah kepunyaan-Mu, semuanya hanyalah pinjaman sementara. Tetapi kami yakin dan kami percaya, kami akan bersama-sama mengelolanya, menggarap ladang yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, dalam setiap bentuk ungkapan syukur kami bawa apa yang menjadi kehidupan nama Tuhan dalam kehidupan gereja Gemindo Salvator, dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan, Ibu Pendeta Nonce yang melayani bersama dengan keluarga, bahkan kehidupan Penatua Diaken, bahkan pengurus-pengurus kategorial yang ada, bahkan kehidupan kostor, bahkan semua umat Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk itu yang malas Tuhan buat rajin. Bahkan mereka ya Tuhan yang belum percaya, Tuhan buat percaya. Mereka yang masih ragu-ragu dan khawatir, Tuhan sentuh hati mereka. Oleh karena itu jemaat ini semakin bertambah banyak dan bukan sedikit. Walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini, kami berjuang untuk kehidupan nama Tuhan yang luar biasa. Untuk itu ada berkat yang akan tetap Tuhan taruh, ada rencana yang tetap Tuhan nyatakan. Pribadi keluarga kami diberkati. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan tetap peduli dalam kehidupan kami. Hal yang kedua yang kami mau bawa ya Tuhan, ungkapan syukur dari kehidupan keluarga Masinambo Rondonuwu. Engkau tahu di tengah-tengah setiap peristiwa, sukacita yang dialami oleh kehidupan Ibu Pendeta. Dia tahu ya Tuhan, bahwa ini adalah anugerah Tuhan di umur panjang 52 tahun. Biar senantiasa apa yang menjadi doa-doanya Tuhan nyatakan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan kabulkan. Untuk itu berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan dia hati yang besar, berikan dia harapan-harapan yang luar biasa. Sehingga segala sesuatu dia gantungkan hanya kepadamu saja. Dia percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan pribadi, keluarga dan pelayanannya. Oleh karena itu buat kakinya kuat, tangannya kuat, pikirannya kuat, hatinya kuat, imannya kuat Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan untuk kehidupan jemaat di tempat ini boleh menjadi timbal balik ada kasih. Maka kasih itu pun dinyatakan dalam kehidupan jemaat. Dan jemaat menyatakan kasih itu dalam kehidupan keluarga Ibu Pendeta. Oleh karena itu dalam setiap kerja kerasnya ada upah yang akan Tuhan taruh. Dia tidak pernah memperhitungkan apa yang menjadi jerih lelah juangnya di tengah-tengah kehidupan jemaat dan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tapi dia percaya upahnya sudah disiapkan Tuhan. Upahnya tetap dinyatakan oleh Tuhan. Karena begitu besar keagungan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarganya, dalam setiap kebutuhan hidup rumah tangganya. Engkau tahu Tuhan, orang yang dia sayangi sudah kembali kepadamu. Tetapi percaya ini hanyalah perpisahan sementara. Tetapi percaya Tuhan akan tetap menuangkan hati yang luar biasa. Menjadi imam dalam hidup rumah tangga. Menjadi tiang doa. Bahkan menjadi pelayan Tuhan. Banyak hal yang harus Tuhan berikan dalam kehidupan, hal yang istimewa dalam hidupnya. Sehingga ya Tuhan dia berkata, Tuhan tolong ibu yang kekasih sehingga senantiasa ketika dia memanjatkan doa maka Tuhan mengabulkannya. Rencana Tuhan indah apapun yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu dia bersyukur di malam hari ini. Ada Kesio ya Tuhan yang masih dalam keadaan kuliah. Tuhan memberkati anak muda ini. Yang harusnya ya Tuhan ada di dalam kehidupan kasih sayang orang tua yang lengkap. Tetapi di saat ini dia hanya bergantung dalam kehidupan mamanya yang kekasih. Tapi dia tahu Tuhan segala apa yang ada dalam kehidupan kasih sayang ibunya yang kekasih, maka dia boleh mendapatkan hal yang luar biasa. Pimpin berkati hidup anak muda ini. Sehingga anak muda ini boleh dibentuk dengan kasih sayang Tuhan yang sungguh sangat dahsyat. Masa depan Kesio kami minta dari sekarang ini, supaya Tuhan mewujud nyatakannya. Dan segala apa yang menjadi kehidupan pendidikannya berhasil dimudahkan dan dilancarkan. Oleh karena itu, Kesio juga akan memiliki pekerjaan kami doakan dari sekarang Tuhan. Sehingga dia bisa menopang kehidupan keluarganya. Menjadi anak berkat dalam kehidupan keluarga Masinambo Rondonuwu. Dan menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga besarnya. Oleh karena itu minta kasih setia Tuhan. Urapan Tuhan ada dalam kehidupan kepala Kesio.
Sehingga segala sesuatu apapun yang Kesho kerjakan, pergaulan yang dia lakukan, ini semua Tuhan yang menuntun dalam hidupnya. Beauty ya Tuhan yang ada di Manado. Senantiasa Tuhan menjaga Beauty. Bahkan menjaga kehidupan keluarga yang menjaga dia. Tuhan ada dalam kehidupan masa depan Beauty. Walaupun Beauty terpisah karena pendidikan yang harus dia jalani di Manado. Tetapi percaya dengan apa yang menjadi kehidupan doa-doa mereka. Mereka disatukan dalam cinta, kasih, dan sayang. Oleh karena itu besarkan Beauty Tuhan dengan tangan-Mu, dengan pengasihan-Mu, sehingga Beauty tetap menjadi anak yang luar biasa dalam kehidupan keluarga Masinambo Rondonuwu. Kami yakin dan kami percaya apa yang menjadi kehidupan hal-hal yang Beauty inginkan boleh terjadi. Karena anak ini juga penuh dengan doa, penuh dengan apa yang menjadi permintaan harapan dan cita-citanya. Tuhan genapi Beauty dengan apa yang menjadi kasih sayang Tuhan. Perjalanan kehidupan keluarga ini Ibu Pendeta Nonce, bahkan kehidupan bersama dengan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. 52 tahun ini ada ketetapan yang Tuhan berikan. Ada hak istimewa yang Tuhan mau nyatakan, ada berkat yang Tuhan mau taruhkan. Tetap mengisi apa yang menjadi kehidupan dengan kepenuhan hati yang luar biasa. Dengan kehidupan pelayanan yang lebih dahsyat lagi. Sehingga segala sesuatu dinyatakan dengan penuh hormat dan kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu berkati saudara-saudaranya yang menyempatkan diri hadir di malam hari ini. Biar senantiasa Tuhan peduli melihat isi hati mereka, pergumulan mereka, dan Tuhan jawab. Bahkan apa yang menjadi kehidupan kami semua yang turut menopang, apa yang menjadi kehidupan keadaan jemaat di tempat ini, bahkan kehidupan keluarga Ibu Pendeta Nonce, senantiasa Tuhan juga berkati, pulihkan hidup pribadi keluarga kami yang datang di malam hari ini. Kami datang dengan sorak-sorai, namun kami akan pulang dengan berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu penuhi apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami akan makan dan minum bersama Bapa yang sudah disiapkan oleh keluarga maupun kehidupan jemaat Tuhan. Untuk itu berkati, taruhkan berkat berlipat kali ganda, dan biarlah ini mengenyangkan kehidupan kami secara jasmani dan menguatkan rohani kami. Dan apa yang akan kami makan dan kami minum ini tidak menjadi penyakit dalam kehidupan kami, tetapi menjadi kesehatan yang sungguh sangat luar biasa. Untuk itu Tuhan balas berkat berlipat kali ganda bagi kehidupan keluarga yang sudah menyiapkannya dan bagi kehidupan tangan jemaat yang sudah memberikannya. Untuk itu kami akan santap kasih bersama, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Ini kehidupan kami semua. Syukur, terima kasih banyak Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya Ibu Pendeta. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah dimohon untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama sebelum kita. Ayo. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin yang di sini. Oke, sudah ya. Ibu pendetanya di sini, di depan sini. Ibu pendeta di depan aja Bu. Mau foto. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kameranya dinyalakan, kita mau foto bersama. Udah ya? Iya, bisa di depan. Depan kamera masing-masing. Oke, buka masker aja Keso. Ya, satu, yang foto siapa? Oh, screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu yang ada di rumah, ayo. Pasang senyumnya yang paling manis. Berikan tanda cintanya, tangannya semua ke atas. Sarangeo, sarangeo. Bapak Ibu yang ada di rumah sarangeo. 1, 2, 3. Iya, satu kali lagi. Ulang ya sarangeo, ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, yang ngasih apa-apa mungkin yang foto ya. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah. Demikian ibadah kita hari ini dan ibadah ucapan syukur Ibu Pendeta kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi, dah. Ya.